Bu, jadi Faira mau cerita, Bu, Mau cerita, Fahira? tentang Olimpiadenya, Bu. Iya. Faira tuh udah mulai nemuin kesulitan, Mm-mm. karena kan Faira juga daring. Mm-mm. Daring tuh mungkin iya sampai tengah hari jam Mm-mm. 12, tapi kan tenggat tugasnya tuh bisa 2 jam, 3 jam. Mm-mm. Jadi Faira juga kesulitan, Bu, bagi waktunya untuk Mm-mm. belajar untuk Olimpiade. Apa Fahira apa aja sih kegiatan kalau di rumah biasanya? Kalau dari pagi kan siap subuh, Mm-mm. pasti langsung siap-siapkan mau daring gitu. Misalnya ada Zoom, Vera baca dulu biar bisa jawab-jawab di Zoom. Mm-mm. Jadi Berarti dari jam ya, berapa tuh? dari jam setengah 8 Mm-mm. sampai Sampai? jam 12 lewat 10. Mm-mm. Nanti setelah itu masih ada tugasnya. Tugas-tugasnya ya. Tugas yang nggak sampai hari itu juga. Mm-mm. Kayak misalnya tugas video kan harus dibuat pas siang, diedit lagi. Jadi siang tuh juga bikin tugas, kadang sampai malam. Jadi tuh kadang Vera kesulitan bagi waktunya untuk belajar Olimpiade. Jadi kapan Fahira biasanya kalau misalnya belajar Olimpiade ini, materi astronomi ini kapan aja waktunya? Jadi Vera belajar misalnya selesainya tuh sore kan capek kali kan, Bu. Palingan abis maghrib terpotong isya baru lanjut lagi Berarti sampai jam 10. Fahira pernah nggak apa namanya tuh kayak buat skala prioritas? Iya. Kayak mana? Jadi Vera selalu ada list tugas gitu kan, Bu. Jadi udah ada buat tugas. Iya, listnya tuh nanti ada juga untuk belajar itu, untuk belajar astronomi. Berarti Fahira udah buat ini ya, list yang harus dikerjakan dengan yang maksudnya tuh masih masih lama tenggang waktunya. Iya, tergantung waktunya dibuat tanggalnya. Terus kalau misalnya udah dibuat listnya, udah konsisten belum mengerjakannya? Sampai sekarang tuh kadang tuh ada juga, Bu, yang kurang konsisten, tapi kalau misalnya Vera sadar oh ini nggak bisa dinanti-nanti, jadi Vera paksa aja diri itu. Berarti di situ ada kekurangannya Fahira, belum konsisten. Padahal udah bagus, Fahira itu sudah membuat skala prioritas gitu kan. Konsistennya belum. Gimana kalau di rumah ada bantu orang tua nggak? Iya, tapi mama pun juga tahu gitu kan, ngeliat Vera tuh sibuk juga, jadi nggak banyak gitu. Nggak banyak Karena ininya ya. Vera juga ada adik, jadi adik kan masih SMP gitu, belum terlalu berat. Jadi mama nggak memberatkan Vera. Oh gitu. Berarti Fahira belajar aja ini ya, nggak terlalu ini juga kan. Iya. Jadi kalau misalnya gini, pertama berarti kita udah tahu tuh temukan masalah Fahira tidak konsisten. Terus bagaimana Fahira biar konsisten? Kayaknya itu Vera harus benar-benar ada niat dulu menjauhi semua yang mendistrak kayak HP gitu kan. Kadang tuh ada yang ngechat langsung panjang. Tapi palingan gini, kalau misalnya ini coba Fahira udah bagus tuh, udah buat skala prioritas ya kan. Kemudian kan cuman belum konsisten dalam menjalani. Bisa nggak Fahira kayak buat kalau misalnya saya tidak menjalani ini, hukumannya ini gitu. Tapi untuk hukuman itu ke dalam diri kita sendiri aja gitu. Kalau menurut Ibu seperti itu. Gimana menurut Fahira? Oh iya, boleh juga, Bu, boleh terpikir. Harusnya kita ada kasih apresiasi dan juga hukuman kalau kita lewati. Jadi mungkin dengan seperti itu skala prioritas yang sudah dibuat di schedule itu bisa jadi kayak apa namanya ya, bisa termaksimalkan. Jadi kalau misalnya kita sudah bisa memanage waktu, nanti kan apalagi nih Olimpiade, tentu kan itu memang kerjanya bebannya 2 kali lipat dibanding yang orang biasa gitu kan. Jadi kan coba kira-kira menurut menurut Fahira kalau misalnya hukuman gimana, atau mengapresiasi diri kita gitu kalau misalnya tidak konsisten satu, kalau misalnya kita menjalani gimana menurut Fahira? Kayaknya tuh menurut Fahira tuh kalau misalnya kita udah konsisten gitu kan, misalnya tentuin lagi nih, oh kalau misalnya ini selesai lanjutlah nonton film gitu, boleh nonton 1 jam gitu misalnya. Tapi kalau misalnya Fahira langgar, ya udah nggak boleh buka TikTok misalnya. Gitu ya, berarti balik lagi gimana caranya supaya bisa
konsisten, salah satunya membuat skala prioritas. Kemudian setelah membuat skala prioritas, bagaimana kok harus bisa konsisten? Tentu dengan cara mengapresiasi. Kalau misalnya kita tidak konsisten, kita hukum diri kita, ini tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tapi itu Fahira, kembali kepada Fahira lagi. Selain itu apalagi kendala yang Fahira rasa saat Olimpiade? Palingan karena kan bukan dari kawan-kawan dekat kan yang disatukan dalam Olimpiade ini. Iya. Jadi kurang tutor sebaya gitu. Oh, kurang tutor sebaya. Iya, kadang kita kan bisa lebih leluasa dengan kawan yang biasa main sama kita gitu. Ini dengan anak kelas 10, dengan kawan yang kurang dekat, jadi kurang tutor sebaya gitu. Tapi Fahira sadar nggak kalau misalnya yang kemarin kumpul waktu Olimpiade itu sebenarnya itu lawan semua gitu. Iya. Jadi memang tentunya apalagi mungkin karena daring jadi kesulitan, atau mungkin ada materi fisika atau matematika yang tidak Fahira paham, nanti bisa ibu minta tolong Bu Fitri atau apa, nanti nemu Fitri atau guru matematika yang lain, atau mungkin nggak enak juga mungkin sama teman yang pintar itu matematika. Bagaimana? Kalau Fahira rasa Bu, fisika dasar sama matematika dasarnya itu Fahira kan udah kelas 11, jadi tuh sampai lah gitu. Insya Allah kayak misalnya limit dan turunan itu Fahira udah belajar di kelas, jadinya lumayan gitu, nggak terlalu blank ya. Kecuali kalau kelas 10 kan belum, pasti lebih sulit. Tapi yang kurang palingan ya di materi astronominya itu. Tapi kan kita juga udah ini nih sama Bang Alvin. Gimana kemajuannya? Ya sama Bang Alvin tuh dia jelasin tentang yang sering keluar dari soalnya gitu. Jadi Fahira tahu lah gambaran soalnya. Oh, kebanyakan matematika dasarnya yang ini, fisikanya yang ini, astronominya yang ini gitu. Jadi misalnya kalau ibu anggapkan 100% materi gitu ya, materi astronomi nih ya campur baur lah di situ fisika matematika, kira-kira rasa Fahira menilai diri Fahira itu sebatas mana gitu? Ya kita jujur aja gitu kan, sebatas mana gitu Fahira ini kan, berapa persen? Mungkin karena banyaknya matematika dan fisika, mungkin 60% Bu, karena astronominya banyak kurang. Fahira sadar kan, karena Fahira harus belajar dari awal yang nggak pernah tahu apa ilmu astronomi itu. Tiba-tiba Fahira harus belajar dari awal yang sebenarnya tingkatnya udah tingkat kuliah gitu. Jadi gimana tuh Fahira untuk maksudnya tuh kan nih 60% nih mau meningkatkan menjadi, ya tentu kita pengen full gitu materinya dengan waktu yang singkat tuh, gimana cara Fahira? Kalau tadi kan konsisten itu masalah jadwal, terus kalau yang ini materi ini gimana? Ya itulah Fahira kan kayak sekarang kan udah zamannya online, pakai YouTube, Twitter. Jadi Fahira tuh ada kayak akun YouTube gitu yang menjelaskan tentang soal-soal astronomi gitu. Jadi Fahira nonton di situ, yang video singkat aja tapi ya menjelaskannya bagus gitu. Di Twitter juga kan banyak orang yang curhat gitu, misalnya tahun lalu dia ikut, ceritanya tuh isinya tuh banyaknya ternyata matematika, dia shock ternyata isinya matematika gitu. Berarti udah ada nih salah satu untuk meningkatkan ininya. Fahira sendiri tahu dengan muka YouTube gitu kan, kemudian juga apa tadi baca-baca buku, ya Twitter, dari buku. Dan satu lagi kan ada aplikasi juga, coba di download juga, kemarin kan ada ibu kemarin aplikasi mana tuh membantu kita. Kadang kalau misalnya apa kan sulit nih, kalau kayak Bang Alvin dia kan belajar sendiri, berarti kan Fahira punya cara gaya belajar yang berbeda. Nah, jadi kalau ini ya sesuai aja dengan ini. Kemudian apalagi rasanya yang menjadi kendala? Ada nggak rasa takut mau ujian atau gimana gitu ke Olimpiade? Iya rasanya ya itulah Bu, takut juga kan, karena Fahira ini orangnya Bu
selalu berusaha kalau di sekolah tuh pengen yang terbaik lah pastinya kan. Mm-mm. Jadi tuh Faira nggak bisa yang tenang-tenang kalau ada tugas gitu, pasti nanti stres mikirin oh tugas yang ini belum. Padahal walaupun tenggatnya masih 1 bulan, ngelihat kawan udah buat itu ada rasa aku harus juga nih, tapi kan padahal ada astronomi yang harusnya dipelajari dulu, padahal ini kan 1 bulan gitu. Mm-mm. Nah berarti ya balik lagi konsistensi di dalam proses membuat jadwal prioritas. Iya. Jadi karena apa? Karena ya Olimpiade ini juga perwakilan sekolah satu. Kemudian juga nanti kalau seandainya alhamdulillah mudah-mudahan ya kan Fahira lulus, tentu itu kan jadi peluang yang besar juga untuk Fahira, sertifikat dan sebagainya kan. Jadi kalau pastinya keuntungannya juga banyak. Jadi untuk ke masa depan kayak kalau aku itu kan mudah tuh ke universitas apa, setidaknya dia kalau udah apa udah cerdas gitu kan. Untuk tes-tesnya tuh di dalam kepala semuanya, bukan di luar kepala, di dalam kepala kan semuanya. Apalagi rasanya kendala Itu aja sih Bu yang memang mengganggu kali itu, yaitu ngatur waktu. Berarti kembalikan lagi yang tadi kan udah ditemukan, udah Fahira bilang tadi kan, konsistensi. Jadi ibu harapkan Fahira juga dalam menjalani apa ya, 2 peran ini sebagai peserta didik, sebagai ini juga orang apa, peserta olimpiade. Nah di situ juga kita punya 2 peran. Berarti harus pandai bagi waktu, jangan sampai nilai Fahira rendah. Kemudian juga kita inginkan adalah Fahira tuh lolos tingkat kota gitu kan. Nah jadi dengan seperti itu lebih enak. Ada lagi? Udah Bu. Udah gitu aja. Iya. Ya.